Ini HDMI memang unik, dilengkapi dengan Bluetooth. Punya build quality yang baik, bisa juga di HP butut. Ya udah, nonton video ini, yang penting jangan sambil cemberut. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan semoga selalu baik-baik aja ya. Dan di depan aku ini ada sebuah kabel HDMI itu smartphone dari PX. Jadi brand PX ini kita familiar kan dengan produk-produk antenanya. Biasanya banyak tuh macam-macam ya produk antena digital dari PX. Nah ternyata PX ini juga mengeluarkan aksesoris elektronik semisal kabel HDMI. Salah satunya yang di depan aku ini. Jadi mereka menyebutnya smartphone kabel converter with Bluetooth 3-in-1. Nah poin pentingnya nih ada di akhir nih, with Bluetooth. Jadi kabel HDMI-nya ini sudah dilengkapi Bluetooth di dalamnya ya untuk menangani audionya, dan 3-in-1. 3-in-1 di sini merujuk ke port inputnya. Jadi port inputnya ini mendukung 3 jenis port sekaligus, mulai dari USB Type-C, micro USB, dan Lightning portnya punyanya iPhone. Jadi cukup dengan satu kabel ini teman-teman sudah bisa mengkoneksikan 3 jenis device yang berbeda. Jadi nggak perlu pakai converter macam-macam, bawa converter macam-macam. Cukup di satu kabel ini aja, kan keren ya teman-teman. Sekarang kita lihat detail lengkap dari kabelnya ini. Di kemasannya ini mereka mengklaim ini kabel ini support ke 99% device. Kemudian untuk resolusinya dia mendukung 2K 60 Hz ya. Jadi di sini resolusinya ini sampai dengan 1080 60 fps. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau jarak monitornya ini jauh ya. Jadi karena kabelnya ini panjangnya ini 2 meter ya teman-teman. Jadi ya cukup lumayan panjang ya untuk sebuah kabel HDMI. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari PX Smartphone Cable Converter with Bluetooth 3-in-1. Jadi di sini serinya MHA110U, kemudian resolusinya seperti yang aku sebutin tadi ya 1920x1080. Input portnya ada Type-C, micro USB, dan Lightning port. Untuk outputnya itu ke HDMI, dan dia juga membutuhkan power dari USB ya yang 5 volt 1 ampere. Kemudian untuk kompatibilitas sistem operasinya ini dia menggunakan minimal Android 5.0 ataupun iOS 8.0 ke atas ya teman-teman. Seharusnya HP-HP yang dipakai sekarang ini harusnya sistem operasinya lebih di atas dari sistem operasi yang disebutin di sini ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita langsung buka aja ya si kabel HDMI ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke, pinggirin dulu. Oke, jadi di dalam kemasannya ini ada sebuah buku user manual dan kabel HDMI itu smartphone-nya itu sendiri. Sekarang kita coba fokus lihat buku user manualnya ya. Jadi di dalamnya ini dijelaskan ya bagaimana cara menghubungkannya ke TV atau monitornya teman-teman yang nanti kita akan cobalah buat ngetesnya. Di sini juga disebutkan ada aplikasi yang harus teman-teman install, kemudian cara menjalankannya di sistem operasi sesuai di smartphone-nya teman-teman, di Android maupun di iPhone atau iOS. Di sini dijelasin ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau beli barang seperti ini, nah harus dibaca nih buku user manualnya. Selanjutnya kemudian kita fokus ke kabelnya ya teman-teman. Jadi kabelnya itu seperti ini kira-kira, dan sekarang kita lihat build quality-nya ya. Jadi build quality-nya ini seperti ini ya teman-teman. Ya mirip seperti kabel USB HP-nya teman-teman ya. Ya karena pada dasarnya ini juga kabel USB ke HP. Karena bedanya ya ujung satunya ini HDMI seperti ini ya teman-teman. Nah selain itu ada satu buah USB Type-A. Ini gunanya untuk sebagai power ya. Jadi teman-teman harus colokin USB-nya ini supaya si HDMI-nya dan Bluetooth-nya ini bisa nyala. Teman-teman bisa ngubunginnya misalnya ke USB yang ada di TV atau monitornya teman-teman, atau teman-teman bisa menghubungkan ini ke kepala charger juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku sudah nyiapin ya di monitorku ini. Pertama kita hubungin USB-nya dulu, kita hubungin ke USB yang ada di monitor. Kira-kira nyala nggak ya? Menggunakan cukup dengan USB yang ada di monitorku seperti ini. Kemudian aku tinggal colok si HDMI-nya ini ke port HDMI yang ada di monitorku seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat di tampilan layarnya. Jadi di TV ini tampilannya seperti ini ya teman-teman.
Jadi sekarang di layar ini ada dua macam QR code yang dipakai untuk menginstal aplikasi di HP-nya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ambil HP-nya teman-teman, tinggal scan aja QR code ini sesuaikan dengan sistem operasinya teman-teman. Kemudian tinggal scan aja deh. Kemudian nanti muncul pilihan untuk download APK-nya, sesuaikan dengan HP-nya teman-teman. Kemudian nanti otomatis si APK-nya ini langsung terdownload seperti ini ya teman-teman. Dan kalau sudah terdownload, teman-teman tinggal buka aja untuk menginstal aplikasinya. Setelah sudah terinstall, sekarang saatnya kita langsung buka aja aplikasinya. Pertama biasanya akan muncul tampilan konfirmasi buat izin, teman-teman tinggal oke-okein aja. Kemudian di sini ada settingan ya. Ya settingan yang nggak jauh-jauh dari screen mirroring ini ya. Misalnya pertama di sini untuk nyeting resolusi layarnya. Dan settingan ini bertujuan agar ketika screen mirroring ini dapat berjalan secara optimal ya. Kemudian settingan selanjutnya di sini ada untuk settingan frame rate. Misalnya teman-teman ambil aja settingan tertinggi 60 ya, 60 fps. Dan kalau sudah setting-settingnya seperti ini, sekarang kita langsung hubungin aja ya ke kabelnya. Nanti akan muncul lagi beberapa konfirmasi di HP-nya teman-teman, tinggal di oke-okein aja. Dan tampilan layar di monitorku ini akan langsung tampil sesuai yang ada di HP-ku seperti ini ya teman-teman. Dan ini adalah contoh tampilan layarnya HP-ku yang sudah ku tampilkan di monitor seperti ini ya teman-teman. Bentar. Mungkin di antara kalian yang nonton sekarang pada ngomong nih, sama kayak Miracast, Chromecast, dan screen mirroring sejenis yang sudah ada nih. Mari kita bandingkan ya yang menggunakan kabel HDMI itu smartphone converter dari PX ini dan screen mirroring bawaan dari Android TV. Ya kayak gini ya bedanya ya teman-teman, kelihatan nggak bedanya? Jadi pertama yang paling kelihatan banget ini delay. Ya karena balik lagi, wireless ini sangat bergantung dengan jaringan dan kualitas sinyalnya antara perangkat dan smartphone-nya itu sendiri. Dan kualitas gambar dan suaranya ini akan sangat terpengaruh sekali nih dari sinyal. Dan bahkan kalau sinyalnya ini terganggu bisa langsung disconnect seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung ngadat seperti ini. Dan masalah semacam ini nggak akan kita temui karena koneksinya ini melalui kabel. Ditambah untuk audionya ini menggunakan jalur yang berbeda, yaitu melalui Bluetooth. Jadi kualitas audionya ini bisa terjaga dengan baik. Berikut ini aku contohin ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya kegunaannya. Apa-apa aja sih kegunaannya dengan kita menghubungkan dari HP kita ke TV atau monitor. Kalau ini sebenarnya sih fungsinya macam-macam ya, sesuai kebutuhannya kita aja. Misalnya sekedar buat nonton video, misalnya mau nonton video di YouTube atau video on demand lainnya, kabel HDMI ini cukup bisa diandalkan ya dengan kualitas gambar dan suara yang oke. Bisa juga buat bermain game, mulai dari game-game ringan ya yang sekedar supaya tampil di layar besar seperti ini. Sampai dengan gamer yang pengen ngabisin waktunya di layar besar seperti ini ya. Misalnya mau pakai controller ataupun keyboard mouse seperti ini juga bisa ya teman-teman. Kalau dipakai buat kerja gimana? Bisa nih teman-teman. Misalnya kalau kerjanya nge-zoom, kendala utamanya itu kan kalau dari layar HP ini terlalu kecil untuk ngelihat tulisan-tulisan yang ada di layar. Nah ini kepake banget nih. Jadi kalau ditampilkan di layar yang besar seperti ini enak banget ya kalau dipakai buat zoom. Dan sebenarnya masih banyak sekali kegunaan lainnya ya, dan ini disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi kabel ini bisa dihubungkan ke banyak sekali perangkat ya, mau Android, iOS, dan perangkat-perangkat lainnya. Dengan syarat HP-nya ini sudah harus mendukung MHL. Dan tentu kabel ini bisa berguna ke banyak hal sekaligus ya, sesuai keperluan kita masing-masing. Kira-kira teman-teman perlu atau enggak, aku kembalikan ke teman-teman ya. Aku hanya memberikan alternatif ke teman-teman soal produk yang satu ini. Dan bagi teman-teman yang berminat, kalian bisa membelinya di PX Official Store seharga 269.000. Linknya aku sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.